keadaan. Kenapa itu menimpa dia? Tidak menimpa saya, tidak menimpa jemaat Tuhan. Karena Tuhan tahu porsi yang tepat untuk seluruh penderitaan kita. Bapak Dio hari ini dia berjuang. Anak sulung, anak panggoarannya dia lagi berjuang. Supaya bisa menikmati kehidupan pantasnya kayak anak-anak yang lain dalam bergerak ke mamatannya nggak akan cukup. Kegedean, jadi selimut nanti untuk dia. Baju dia nggak cukup untuk saya bisa sobek. Jadi desainnya berbeda. Jadi kalau meratapi diri berkata, Tuhan kok lama banget persoalan ini. Lihat orang lain, dia udah healing kemana? Saya masih ada di sini. Percaya itu size yang tepat. Hanya satu tujuan Tuhan sebenarnya dengan rancangan itu, yaitu kebaikan di balik persoalan. Nah, tapi banyak orang susah melihat kebaikan itu persoalannya. Karena matanya melihat yang kelihatan. Padahal Tuhan mau memberi kita Roh Kudus supaya dari Dia ada minyak yang mengolesi mata kita sehingga kita bisa melihat persoalan itu dan apa di baliknya. Masalah masalah. Banyak mata melihat dengan mata melihat masalah. Tetapi Roh Kudus urapannya membuat itu jadi mujizat. Nah, butuh mata rohani yang diolesi melihat karya Tuhan di balik masalah itu. Kalau tidak, kita akan salah mengambil keputusan. Kita akan salah menyikapi Tuhan. Kita akan kecewa. Sopong salah, kita aja yang benar. Betul? Yang ngangguk-ngangguk mengalami. Saya juga mengalami itu sering. Orang lain duluan yang kita salahin kan. Karena itu mengapa berarti minimal setiap hari minggu. Di luar itu ibadah di rumah atau ibadah dalam komunitas itu perlu. Untuk mata kita diolesi melihat yang baik. Paul Dan sering bercerita, kalau kita potong rambut paling sebulan sekali, 2 bulan sekali untuk mengubah. Tetapi kalau tampilan kita tetap stamina, kita perlu sisiran setiap hari. Ibadah minggu sekali seminggu. Kurang. Karena persoalan datang kapan? 24 jam dalam sehari. Dia seperti iblis yang berkeliling mencari mangsa yang dapat dia telan. Ingat, seluruh yang ditelan berarti karena singa itu sudah ompong, nggak punya gigi dan taring lagi. Di mana pernah lihat singa ompong? Saya pernah melihat singa tua di Taman Safari. Memang betul tak berdaya lagi. Karena giginya sudah pada rontok, nggak bisa ngunyah daging yang begitu keras lagi. Artinya apa pada kehidupan kita? Ketika kita menjadi memble, lembek seperti bubur, itulah santapan si singa ompong. Makanya kebutuhan bersekutu dengan Tuhan minimal 1 minggu, maksimal setiap hari di ruangan kamar kita. Berinteraksi dengan handphone, dengan keluarga, dengan yang lain. Jadi harusnya kita bisa lebih sering daripada pencobaan, tantangan yang datang setiap jam. Amin. Iya. Saya berharap tadi pagi kita baca firman, berdoa sebelum datang ke ruangan ini. Karena kalau untuk tubuh jasmani aja kita kasih lengkap, sarapan pagi, makan siang, makan malam, terlebih manusia rohani. Kecuali tantangannya berhenti, kecuali iblis berhenti. Ya, tapi enggak ada kebenaran itu. Yang ada, Tuhan tidak berjanji akan terus hujan. Tuhan juga tidak berjanji akan terus kemarau. Yang dia janjikan kekuatan. Berarti masalahnya enggak akan berhenti. Karena masalah itu tanda kehidupan. Orang bernafas pasti punya masalah, ya. Setiap yang bernafas pasti punya masalah, ya. Jadi kita tertawalah dengan masalah itu. Persoalan kita, gimana caranya? Mataku yang melihat masalah. Ketika diubah Tuhan, aku jadi melihat mujizat. Kan itu yang kita perlukan, betul? Itu yang kita perlu. Oleh karena itu, Tuhan menyiapkan alatnya. Kembali lagi kita belajar tentang alatnya atau karunia pemberiannya kepada kita. Kita buka kebenaran firman Tuhan di hari ini. Di 1 Korintus 12 ayat 10. Ini alatnya. Salah satu ayat dan alat
yang akan kita pelajari di hari ini sekitar beberapa menit ke depan. Silakan kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Puji Tuhan. Tertulis di Alkitab. Ya, banyak orang berkata itu sudah selesai kok di zaman dahulu, di zaman Petrus waktu itu, enggak lagi hari ini. Tetapi saya sangat percaya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ini masih relevan sampai hari ini, sampai Yesus datang untuk menggenapi seluruh isi firman. Oleh karena itu kita mau mengenal ini. Bagi kita yang pertama kali membaca ini, mari kita simak 2 kali lebih fokus karena ini mungkin hal baru yang akan kita dengar. Kita baca lagi kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus 14 ayat 39. 1 Korintus perjanjian baru ayat 14 pasal 14 ayat ke-39. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk berbuat dan janganlah dengan. Jadi dari 2 firman ini saya berikan judul karunia untuk bernubuat. Karunia adalah alat pemberian dari Tuhan supaya badan yang jasmani ini yang tidak bisa melihat mujizat jadi bisa melihat karena punya alat bantu. Beberapa kita saya lihat, oh enggak deh, hanya yang di depan belakang pakai kacamata. Itu alat bantu untuk melihat lebih jelas. Kadang-kadang kita perlu melihat jalan-jalan Tuhan lebih jelas karena sebenarnya semuanya kabur dan semua tertutup kabut. Kok mana Tuhan kok nggak datang paketnya, udah saya tunggu 2 tahun dia mengubah, nggak beres-beres. Dilihat janji firman sih oke semua, kenyataannya enggak. Maka butuh alat bantu untuk kita bisa bersabar di proses sampai tiba mujizat itu di pangkuan kita. Oleh karena itu kita mau belajar sama-sama. Alat apakah bernubuat ini? Apakah barang ini? Bernubuat dalam bahasa Yunani katanya Heteia, Proheteia. Kalau nanti punya anak bikin nama Proheteia, cakep juga, ya. Pro katanya sebelum, Femi artinya berbicara, artinya berbicara di depan mewakili Allah, menyampaikan pesan Allah secara langsung kepada manusia. Pesan inilah yang kita butuhkan dalam masa penantian janji Tuhan, betul? Kalau enggak kita udah tidur aja. Aku udah doain 2 tahun lalu nggak nongol itu pemberian Tuhan. Aku mundur aja. Tiba-tiba ada pesan Tuhan yang mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Sedikit waktu lagi Tuhan tak. Kita akan semangat lagi. Itulah gunanya kita mendengar nubuatan. Bisakah nubuatan ini lahir di hati kita secara pribadi? Bisa. Bisakah orang lain yang menyampaikan? Bisa. Siapapun yang sudah mengalami karunia Roh Kudus, dia bisa dipakai Tuhan untuk menerjemahkannya kepada kita. Dan itu bisa menjadi nasihat yang kayaknya memukul mundur iblis, memukul mundur ketakutan kita. Jadi, kalau ada pesan Tuhan kepada kita untuk langkah kita ke depan, berarti itu pasti akan membangun. Pasti itu akan menasehati kita. Pasti itu akan menghibur kita di masa penantian. Janji-janji Tuhan dalam hidup kita dikenapi. Ini sudah bulan Mei. Banyak kita yang punya mimpi di bulan Januari kemarin. Iya, orang Batak biasa bernyanyi dia di akhir tahun. Dung salpu tahun naburuki katanya. Lalulah
tahun lalu yang buruk, sebenarnya banyak juga yang baiknya, tetapi karena kita percaya hari esok akan lebih baik, jadi dianggaplah itu buruk karena sudah berlalu, pass away. Ini sudah bulan Mei, boleh diingat-ingat lagi? Sudah tercapai semua? Kok diam matanya? Masih OTW janji-janjinya? Apalagi yang bikin tulisan 30, mau ini, mau ini, mau ini. Wah, udah bulan Mei, kalau 2 juga belum jadi, kerja keras ya. Nah, tapi kita berdoa. Ada kala waktu kita tulis itu rencana kita. Ada kala juga yang kita tulis itu sebenarnya nanti digantikan dengan tuntunan Tuhan yang lain. Kita siap terima porsi yang mujizat yang lebih besar. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita di hati adalah, kita butuh karunia nubuat tadi untuk menghibur, menasehati, membangun perjalanan kita yang tersisa berapa bulan lagi menyelesaikan tahun ini. Ini rencana-rencana jangka pendek kita. Berarti nubuatan itu adalah suara Tuhan bagi kita umat. Banyak orang berkata, Tuhan kan sudah bersuara di Alkitab. Saya tidak perlu lagi. Saya tinggal rajin baca Alkitab. Betul. Rajin baca Alkitab itu bagian wajib bagi kita. Tetapi bacaan ini akan seperti hidup ketika Roh Kudus menyertai kita. Itulah waktu bersekutu yang terus harus dibangun kepada Tuhan. Tidak bisa di-skip gitu. Ada banyak orang, udahlah di-skip aja berdoanya. Di-skip aja baca firman Tuhannya. Minimal doanya doa makan. Atau doa bangun pagi, doa mau tidur supaya nggak mimpi buruk. Nah, itu untuk anak-anak sekolah minggu, begitu diajar. Tetapi bagi kita, orang yang sudah memiliki tanggung jawab, orang yang sudah tahu persoalan, harusnya waktunya lebih banyak dari itu. Karena apa? Mata ini hanya melihat fakta sama. Kita butuh mata ini diolesi oleh Roh Kudus saat kita bersekutu dengan Tuhan, supaya di balik masalah kita lihat mujizatnya. Makanya kenapa anak-anak begitu sederhana doanya? Karena dia nggak punya persoalan, dia tahu dia lapar, dia cari orang tuanya, dia tinggal bicara, malah mau makan. Nah, kita kan harusnya melakukan yang sama kepada Tuhan Yesus Bapa kita. Bersekutu bersama, berbicara, sampaikan ungkapan hatinya berulang-ulang kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau tahu atau dia kurang mendengar, enggak, karena di situ poinnya. Poinnya adalah ketergantungan dengan Tuhanlah yang harus menjadi value-nya, hasil dari persekutuannya. Kalau Tuhan hanya tempat kita memesan barang, memesan suasana, memesan hasil, kita tidak perlu Yesus mati di kayu salib. Justru karena kita butuh untuk bersekutu, membangun hubungan makin dekat, tergantung kepada Dia. Itu tujuannya. Dia harus mati di kayu salib untuk kita. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita mengerti tadi, nubuat ini adalah alat yang kita perlukan supaya mata ini bisa melihat mujizat di balik masalah. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, gereja Tuhan perlu dibangun. Perlu ada orang-orang yang mengaktifkan karunia ini. Apakah hanya pendeta? Tidak. Karena di dalam tubuh Kristus semua bisa berfungsi. Ya. Contoh di Alkitab tentang orang yang berkata-kata bernubuat. Kita baca di Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Baik. Jadi waktu itu Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan ini. Walaupun orang-orang tertawa, kapan itu akan terjadi? Tetapi Nabi Yesaya adalah contoh orang yang bernubuat untuk umatnya, supaya kita tidak seperti anak kehilangan induknya. Ada janjinya.
Saya bacakan firman tadi dengan versi yang lain. Ada teksnya yang begitu menguatkan, meneguhkan firman yang dibaca barusan. Saya baca Yesaya 9 ayat 6 versi mudah dibaca. Hal itu akan terjadi apabila seorang anak yang istimewa lahir. Allah akan memberikan seorang anak bagi kami yang bertanggung jawab untuk memimpin umatnya. Jadi jauh sebelum Yesus lahir, ada seorang Nabi Yesaya yang belum melihat Yesus. Dan Yesaya tidak melihat dia lahir. Karena Yesaya duluan meninggal. Yesusnya baru datang. Jadi berarti nubuatan itu tidak serta-merta seperti doa makan. Begitu buka mata jadi. Ada dia pendek, waktunya dijawab. Ada menengah, ada panjang. Bahkan ada di generasi selanjutnya. Contoh Yesaya. Dia bernubuat. Dan nubuatnya baru terjadi setelah kematian. Dan dia bilang akan ada seorang anak yang lahir jadi pemimpin dan bertanggung jawab untuk umatnya. Bukankah itu akan menghibur seluruh pengikutnya ketika itu? Karena mungkin saja pengikutnya rada keder. Gimana ini? Kok raja kami mati di kayu salib? Gitu. Tetapi nubuatan itu mengokohkan hati kita. Selanjutnya ada Nabi Yeremia menyampaikan nubuatan peringatan penghukuman kepada Yehuda. Kadang-kadang berarti ketika nubuatan disampaikan itu bisa seperti hukuman yang akan disampaikan. Yang membuat orang akhirnya berubah. Masih tahu cerita sekolah minggu? Ketika siapa yang lari disuruh ke Niniwe tapi dia lari ke Tarsis. Dia membawa pesan Tuhan, nubuatan Tuhan, bilang sama mereka, mereka akan dihukum. Yunus ketakutan, kabur dia. Tetapi hukuman itu membuat apa? Seluruh bangsa Niniwe berpuasa. Sehingga hukuman itu bisa ditolak, tidak terjadi. Luar biasa kalau ada pesan Tuhan yang kita terima. Bisa membuat teguran itu mengubah kita, sehingga kita tidak malapetaka. Itu contoh yang dialami di Yeremia. Ada juga di Kisah Para Rasul 11 ayat 28 di Perjanjian Baru. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Baik. Ini juga pesan. Nanti akan ada kelaparan. Jadi ketika nubuatan itu disampaikan, akhirnya apa? Membuat gereja akan siap. Umat Tuhan akan siap. Itu maksudnya. Jadi kita terhindar dari malapetaka tadi. Jadi contoh yang saya sampaikan tadi adalah bukti bahwa nubuatan pesan Allah itu kita perlu untuk kita ditegur, kita terhindar, kita tahu rencana Tuhan esok yang akan datang. Itu yang kita perlukan. Oleh karena itu bisa orang berkata, kenapa dari ceritanya semua laki-laki yang bernubuat? Ya, tetapi ada juga kisahnya di Deborah, Hakim-Hakim 4 ayat 4 dikatakan di situ waktu itu bahwa Deborah memberi petunjuk kepada Barak untuk memimpin perang. Jadi perempuan juga bisa, ya, bernubuat, bukan berlubuat. Nubuat artinya ngarang itu, ngomong koreksi orang, mau negur. Tuhan bilang sama aku, kamu tuh harus rajin memberi. Padahal karena dia perlu, itu kan lain ya. Jadi memang betul pesan Allah kita terima dengan damai sejahtera, kita sampaikan ke orangnya, silakan doakan. Saya waktu doain kamu, kok saya kepikiran begini ya. Ya, jadi yang disampaikan bukan perasaan kita, tetapi pesan Allah. Waktu kita berdoa. Nah, mungkinkah kita terima pesan kalau kita menyempatkan waktu berdoa? Tidak mungkin. Nanti yang kita sampaikan adalah pesan-pesan di media sosial. Mari jemaat Tuhan, mari kita jaga terus kemurnian, meminta Tuhan yang bersuara. Ya, standar kita jauh dari media sosial. Ada banyak rumah tangga ribut gara-gara standarnya pakai media sosial.
Suka ada di media sosial ini. Kalau rezekimu melimpah, maka ginikanlah istrimu, ginikan, ginikan, ginikan. Terus istrinya posting ke suaminya. Itu jadi kebenaran yang harus diikuti. Gak boleh. Ya, kita harus masih terus murni. Mau apa? Setia baca firman. Dan ketika kita setia, Roh Kudus datang menerjemahkannya menjadi direct message. Men-DM kita langsung. Tuhan DM hati kita langsung. Dia kasih pesannya. Firmannya yang kita baca itu sering ada beda hari ini dan hari esok dengan satu firman bagi kita. Ya, ada juga bedanya dengan satu firman, orang ini menangkap berbeda, orang ini menangkap berbeda. Karena apa? Firman yang dibaca, tapi ketika Tuhan datang mendm dia, ada direct message dari Tuhan di balik kata-kata Alkitab yang logos tadi, yang tertulis. Itu yang kita nantikan. Dan kalau itu terjadi, ada begitu banyak keberanian, daya tahan, rasa syukur. Bukan minta maaf sama Tuhan, maaf Tuhan, saya salah memandang Tuhan. Saya kira Tuhan tuh kejam dan tidak mau tahu. Ternyata ada di baliknya, gitu ya. Saya mensyukuri dengan ini. Saya percaya kita menginginkan itu. Amin, jemaat Tuhan. Ingin ada pesan Tuhan kita dengar setiap waktu supaya kita nggak melu, supaya kita tegar, kuat, dan berjalan tidak menghindar dari persoalan, mengantisipasi ya. Nah, sekarang di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, apakah seluruh pesan Tuhan seperti yang dipesankan Yeremia, Yesaya, apakah semua sudah tergenapi? Ada yang sudah digenapi. Contoh kedatangan Yesus yang kita baca di Yesaya tadi sudah digenapi. Yang belum digenapi adalah kedatangannya yang kedua kali. Belum kita rasakan. Belum waktunya. Terus kebangkitan orang mati dari kehidupan dan memasuk kepada kehidupan kekal. Penghakiman terakhir dan langit bumi baru. Belum kita dengar. Ya. Tetapi kalau belum digenapi, bukan berarti pesan itu bisa expired. Firman ini harus digenapi. Tidak satu titik pun yang lalu. Dia harus genapi. Oleh karena itu, karena masih ada yang belum digenapi, kedatangannya belum digenapi, apa yang perlu kita lakukan? Harus mengobarkan karunia ini. Nggak usah menunggu. Aduh Tuhan, aku ingin menunggu hamba Tuhan lain, aku ikut KKR lah. Nanti dia bersuara ke telingaku, itulah nubuatnya. Enggak. Sebelum itu pun terjadi, Tuhan pun bisa direct message langsung ke kita. Silakan. Saya pernah melayani ibadah orang-orang Batak waktu itu KKR. Saking pengennya dapat nubuatan ini, datang dia. Karena didengar pembicaranya dari luar. Ya mungkin orang percaya ada pesan khusus untuk dia datang ke Indonesia ke Tanah Batak. Terus dia didoakan berbahasa Inggris tentunya. Jadi harus ada terjemah di sebelahnya. Waktu didoakan, kalau orang ini kan tinggi, kalau orang-orang dari luar tuh agak tinggi dibanding kita orang Indonesia. Terus karena didoakan, God will make a way. Oke, semua bahasanya oke. Dia karena lehernya kelamaan kesakitan, dia bilang, aku cinai, kata dia. Dia kira itu bahasa. Si bulenya makin semangat, ditekan lagi, padahal sakit. Akhirnya ada konselor di sebelahnya, sir, enough. Akhirnya berhenti lawan bule. Nah itu karena saya sih waktu itu ketawa dengar ceritanya. Tetapi yang kita mengerti sebenarnya bukan teknis seperti itu yang kita perlukan. Ya, nggak perlu. Kalau ada kesempatan boleh minta didoakan. Tetapi di sekeliling kita ada juga orang yang bisa menyampaikan pesan itu kepada kita. Tinggal kita open mind, terbuka dengan orang, berkomunitaslah. Saya beberapa waktu melayani orang, ketika dicek siapa circle-nya, betapa dia sedikit banget circle-nya. Jadi ketika kemalangan tiba, dia nggak tahu minta pertolongan ke siapa. Nah, ini harus kita bangun. Relasi kita harus bangun. Makanya anak-anak muda saya sarankan, ketemu orang tua siapapun, salam, beri hormat, beri kesan yang baik. Dia akan ingat nama kita, dia akan ingat kita di mana, dia akan berkati kita. Ya, itu
caranya. Kadang pesan-pesan itu bisa motivasi yang luar biasa. Nubuatan-nubuatan sederhana untuk kita. Ya, dipegang kita misalnya. Tuhan berkati kamu ya nak, dilindungi di perjalanan. Ternyata dalam perjalanan hampir kecelakaan. Bersyukur tadi ada omongan. Ya, itu yang lebih sederhana. Kalau menunggu pembicara datang dari luar, memang betul kayak tadi sisiran dan potong rambut ya. Jarang kita ketemu itu kayak potong rambut kan nggak tiap hari kan. Ya, jadi yang tiap hari yang bisa dilakukan mendengarkan nubuatan itu adalah ada orang-orang dewasa di sekeliling kita, ada circle kita yang sehat yang bisa kita dengar pesan yang mengubahkan kita. Karena dia yang tahu kok kita gaya tidur, kuku kita, gaya ngomong kita, gaya makan kita, dia yang tahu. Jadi nasihatnya itu sebenarnya motivasi untuk makanya kita mau belajar untuk terbuka. Kemarin anak saya bilang gini ke saya mah sulit kadang kerjasama dengan orang yang lebih tua, sungkan, ya itu alami. Ya, tetapi bicara nubuatan sebenarnya itu akan menyasar siapa saja yang membutuhkan. Justru itu wadah untuk kita berlatih memurnikan motivasi hati. Ya, jadi kalau belum nubuatan semua tergenapi, kita harus apa tadi? Harus mengobar terapkan karunia ini, membangkitkan karunia ini di rumah. Apalagi orang tua, kakak yang punya anak, doakan, biasakan berkata-kata, doakan. Kadang dalam pesan-pesan itu nubuatan terjadi, biasakan. Ketika salam orang tua, salam dia, mamaku pergi ya, doakan. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengobar terapkan itu? Ini pesannya kepada kita semua. Entah profesi kita orang tua, status kita orang tua, pekerja, dan yang lain ya. Pertama, memintalah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena itu alat karunia yang diberikan Tuhan. Jadi kita memang harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua, latihlah kepekaan. Melatih kepekaan. Kepekaan itu bisa dilatih dalam persekutuan kita. Dalam doa, baca firman. Itu akan bisa melatih kepekaan kita dan miliki kehausan dan takut akan Tuhan. Berani juga menyampaikan pesan untuk nanti diuji. Sampaikan nanti untuk diuji ya, karena belum tentu yang disampaikan itu pas untuk kita hari ini, pasnya mungkin besok atau bukan untuk kita, untuk orang lain. Tapi ketika kita dengar itu, terima kasih dan diujilah ya. Dan oleh karena itu kita mau melatih dalam keluarga kita masing-masing. Mesbah doa masih harus terus dibangun tiap malam, karena tadi iblis itu hadir 24 jam dalam satu hari. Berarti doa harus dilakukan juga setiap hari. Doa pribadi, doa bersama anggota keluarga itu perlu, karena nubuatan itu kalau untuk kita banyak itu untuk kita pribadi. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita pernah bercerita ada karunia iman, ada karunia pengetahuan, ada karunia nubuat. Nah, khusus nubuat ini pesan mewakili Tuhan untuk orang lain. Jadi berarti perlu berlatih di rumah. Mari bangkit. Selelah apa? Latih terus di rumah. Ya, kami tadi malam baru melakukan. Walaupun seharian kita di rumah dengan aktivitas sederhana yang kita kerjakan, udah berat malam, karena malam kami memasak kue bersama, kue ala kami, bukan ala Prancis, ala Korea, ala kami. Jadi saking kekenyangan makan kue, mau buru-buru ke kamar masing-masing, terus bilangnya dari sini aja kami berdoa. Oh enggak, ayo kita nyanyi lagu 2 kali. Saya tahu di awal akan berat, tetapi itu kebutuhan. Kita itu kebutuhan. Akhirnya kita berdoa. Satu kali ketika saya sama suami berdoa, waktu itu kita setelah amin, tiba-tiba saya punya rasa yang nggak nyaman. Saya bilang, kenapa ya? Saya kan tahu baru berdoa. Kenapa rasanya nggak nyaman gitu? Kayak nggak nyaman aja sama suami saya gitu ya. Terus Obel bilang, doakan. Kalau saya soalnya bukan orang yang bisa bernubuat kayak bicara langsung ke orang, enggak. Tetapi bisa kadang merasakan rasanya orang. Ternyata nanti di tempat lain ada orang yang sedang bertengkar suami istri. Nah, akhirnya
Kami berdoa waktu itu. Malam itu kami berdoa sungguh-sungguh. Karena nggak sampai perasaan saya ini beres. Karena saya baru amin-amin bareng berdua-dua biasa. Saya kesal, kenapa saya nggak suka? Ada apa gitu? Kita berdoa. Besoknya kami ketemu suami istri yang berantem di jam yang sama dengan waktu saya kesal itu. Nah, kalau model cara bernubuat Tuhan itu menitipkan rasa ke saya. Kalau orang lain, nah mungkin dia bisa langsung bersuara. Nah, kalau saya di situ, makanya memang belajar peka. Ada berapa kali kejadian. Kalau Pak Ben, cara Tuhan menyampaikan, kadang juga nggak bersuara, nubuat firman, tetapi muncul wajah orangnya. Nah, berarti penglihatan namanya. Kalau Pak Nyuman dia sedang berjuang untuk memaknai karunia nubuat ini, langsung bersuara. Gitu. Jadi kita mau melatih diri kita, mengubah, terapkan di lingkungan yang paling kecil dulu. Kalau langsung megang mic begini, takutnya nggak terlalu percaya kan ya. Nah, kalau di GPI, Gereja Penyebaran Injil di seluruh Indonesia, belajar mengubah, terapkan ini. Jadi kalau dalam ibadah, ketika nanti ada yang mau disampaikan, boleh disampaikan. Dan hari ini kita mau melatih itu. Nanti pas berdoa, kita akan berdoa bersama. Yang paling dekat dengan kita, kalian bisa datangin dia, doakan dia. Doa itu bisa menjadi direct message dari kita atau dari Tuhan. Kita doakan dia tentang firman Tuhan untuk jadi dialami olehnya. Karena nubuatan bukan untuk kepentingan kita, tapi membangun jemaat Tuhan, membangun orang lain. Mari kita berdoa.